Halo Sobat YouTuber, kembali di channel Gatot ID. Di video kali ini saya akan melanjutkan tutorial yang sebelumnya bagaimana cara membuat website. Tapi sebelumnya saya jelaskan cara membuat dokumen HTML dan cara upload dokumen HTML ke sebuah hosting. Nah, itu hal dasar yang wajib kita ketahui. Nah, untuk tutorial yang selanjutnya yaitu kita akan belajar mengenal elemen HTML, CSS, dan kemudian style set. Kemudian kita upload ke hosting ya. Kita akan membuat tampilan web standar untuk order apa namanya produk menggunakan nanti WhatsApp ya untuk standarnya. Oke, langsung saja kita mulai pembuatan website menggunakan elemen dasar di HTML. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk support terus channel Gatot ID dengan cara like, subscribe, dan juga share ya, agar terus bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan buat orang lain. Oke, nanti kita akan jelaskan di sini elemen yang sering digunakan dalam pembuatan website ya, itu seperti tabel, image, kemudian list, kemudian ada form, kemudian ada paragraf dan iframe. Tapi untuk paragraf kemarin sudah saya jelaskan penggunaan paragraf, dan list, UL atau OL itu sudah saya jelaskan juga ya. Tapi nanti saya akan ingatkan kembali cara penggunaannya. Kemudian nanti akan saya jelaskan penggunaan stylist dalam sebuah HTML dan juga CSS inline ataupun internal CSS ataupun eksternal CSS. Oke. Nah, ini yang kemarin saya buat. Ini merupakan pondasi awal ya dalam membuat dokumen HTML, itu yang kita perlukan. Di sini saya akan tambahkan terlebih dahulu responsif, meta responsif ya. Saya masih menggunakan editor Sublime agar mudah kita ikuti. Saya terus menggunakan Sublime yang bisa di-download di Google ya. Untuk pencarian Google, sobat ketik aja Sublime, nanti sobat bisa download ya di Google ya. Oke, kemudian di sini saya masukkan viewport. Ini fungsinya untuk tampilan HTML nanti akan responsif ya saat dibuka di smartphone ataupun di desktop. Jadi di sini tuh kita masukkan device width seperti ini. Kemudian ini kehapus width. Nah, device width-nya ini, kemudian di sini ada inisial. Saya isi dengan 10. Ini standar dari sebuah HTML5 yang bersifat responsif ya. Ini kita akan membuat sebuah toko online yang nanti ordernya via API WhatsApp ya. Kita beri nama toko buku, misalkan seperti ini. Nah, ini adalah elemen ya. Elemen itu seperti juga H1, H2, kemudian tabel, image, dan lain-lain. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan membuat di bagian header itu div Nah, ini bagian headernya. Ini saya
berikan width-nya itu 100% ya. Kemudian di sini itu kita div style, saya beri width nanti untuk pembuatan logo di sini ini 20% saja, sisanya nanti akan digunakan untuk di sini sisanya saya buat untuk width-nya itu 80. Jadi 80%. Kenapa harus 80%? Agar tidak overflow ke bawah ya. Ternyata pokoknya overflow. Ini kemudian float-nya itu saya berikan di sini leaf. Seperti ini. Maksudnya float leaf ini nanti ada di sebelah kiri dan ini sebelah kanan gitu. Oke, kemudian di sini saya div lagi. Ini untuk menggunakan elemen image. Di sini saya src. Kemudian di sini ada image, aset. Ini aset saya kelompokkan image di dalam aset. Kemudian logo seperti ini. PNG nanti logo pixel saya akan download dari pixel ya. Untuk logo, kemudian untuk atribut, ini adalah atribut ya. ALT ini atribut, bisa kita beri nama, ini biasanya digunakan untuk SEO. Logo SEO seperti ini. Kita ambil logo dari pixel aja, pixel.com untuk mengambil logo ya. Kita ambil logo dari pixel atau bisa juga ke freepik, free logo. Gini kita ambil linknya, nanti kita ambil logonya itu dalam bentuk link aja, tidak usah all. Oke, ini image-nya nanti kita akan gunakan. Image ini nanti akan kita gunakan di bagian image. Sorry, ini berbayar. Kita cari yang free saja. Free logo. Nah, kita cari yang logonya itu subjeknya jangan berbayar ya. Kita ambil yang free aja karena ini buat sampel. Yup. Oh, kalau di sini saya tidak dapat yang free. Kita ambil dari freepik aja. Dari pixel. Nah, freepik ini biasanya ini menyediakan banyak logo-logo gratis ya. Logo di sini seperti ini guys. Jadi kita ambil aja ini logo gradient, ini banyak disediain, sobat bisa, tapi kalau ini yang kan ada logonya seperti ini kan premium, kita ambil yang free. Kita cari yang free untuk contoh. Kita ambil satu saja ya. Misalkan ini company, ini free nih. Kalau tidak ada lambang dari ininya itu biasanya free. Tagline kita cek ya. Kalau ada bookmarknya, ini kita ambil aja di sini tadi. Nah di sini, tadi saya taruh di aset ya. Sorry, saya download dulu. Cari yang free ya. Ini freepik. Freepik kita download. Tapi sekarang ada ininya guys. Ada apa namanya? Ada watermarknya di freepiknya. Kita coba aja satu untuk contoh sampel.
Saya taruh di direktori kemarin penyimpanan di htdoc, kemudian di belajar. Di sini saya buat folder aset, kemudian dalamnya aset itu kita buat namanya image. Nah, seperti ini. Oke, kita copy aja. WEP ya, ini formatnya. Format logonya itu WEP. Nah, ini logonya. Karena saya ambil satu, saya coba taruh di sini. Kemudian untuk width-nya itu biar tidak itu kita isi 30% aja. Nanti selebihnya akan strength ya. Oke, kalau enggak di width-nya kita isi 30%. Kita coba jalankan di saya coba buka di folder sini belajar aset. Kita coba jalankan ya. Oh, tidak bisa. Ini logonya tidak muncul, teman-teman. Kita coba inspect. Nah, kalau sobat ada kendala dalam muncul atau tidak muncul seperti ini, sobat bisa klik kanan, inspect ya. Nanti di bawah ini akan muncul linknya. Kita coba cek di sini. Kita bisa ngecek benar enggak nih linknya aset image seperti ini. Kita coba pastikan aset images ternyata. Oke, kita tambahkan aset images di sini. Seperti ini. Kita tinggal refresh. Oh, tidak tampil. Kita coba cek ya. Oke, ini direktorinya tidak bisa. Oke. Nah, harus dibuang direktori slashnya di depan. Nah, ini tadi kan width-nya kan 100 nih. Sampai sini. Kalau teman-teman nggak percaya, kita berikan di sini border ya. Border di bagian styles 1 px solid, kemudian warnanya red. Ini untuk penggunaan stylus yang di sini ya. Ini CSS langsung ke style. Nah, image ini elemen image. Kemudian ini elemen image dengan atributnya src, kemudian itu ada atribut, ini atribut. Nah, kalau kita ingin style ini kita buat CSS di internal, seperti ini kita buat di sini namanya style ya. Dengan begini kita akan menerapkan CSS di bagian sini. Kita buat header. Kemudian di sini top, head, misalkan saya buat seperti ini. Kemudian ini saya pindahkan di bagian atas ini. Kemudian ini kita buat namanya class atau ID. Sobat bisa membuat ID seperti ini. Misalkan head. Kita kalau ID di sini kita rubah jadi ini ID. Ini dengan hashtag seperti ini udah berubah ke ID ya. Oke, kita coba refresh saja ya di bagian browser. Nah, ini sudah terbuat. Kenapa ini ada padding? Karena ada padding di atas ini karena di bagian body kita belum berikan margin ya di sini. Ini margin. Di sini margin top. Sorry. Style margin topnya di sini kita bisa 0, kemudian margin left kita sebetulnya bisa juga seperti ini. Ini margin seperti ini kita bisa 0 atas, kemudian kiri seperti ini ya. Ini
penggunaan bisa ini sebetulnya atas, bawah, ini kanan, kiri. Tapi juga bisa penggunaannya itu seperti ini. Ini untuk kanan kiri, biasanya atas, ini bawah, dan ini kanan, kemudian ini kiri. Di sebelahnya biasanya gitu. Oke, seperti ini. Ini biar teman-teman agak paham. Kalau kurang paham nanti kita bisa diskusi di bagian komentar ya. Ini kita sudah rubah padding di Google Chrome. Jadi paddingnya sudah tidak ada ya. Tapi kalau mau dikasih padding seperti tadi juga nggak apa-apa. Nah, kalau mau kita taruh di internal, ini internal CSS. Kalau eksternal CSS itu kita memberikan link ya di sini ya. Di link, kemudian seperti ini. Ini link, ini eksternal CSS. Kemudian saya buat di sini aset, kemudian CSS, kemudian style. Ini namanya eksternal CSS. Nah, tapi juga bisa menggunakan internal CSS seperti ini. Tapi kita nanti akan belajar penggunaannya. Oke, kita body seperti ini. Nah, ini akan sama hasilnya. Nah, sama kan hasilnya. Kita coba, kalau tidak percaya kita view source, klik kanan, view source di bagian Google Chrome. Ini ada CSS style, kemudian ada internal. Ini kalau diklik akan 404 ya. Karena CSS-nya belum ada. Kalau kita buat di sini, kita buat folder terlebih dahulu CSS. Kemudian kita buat file namanya CSS. Di sini kita buat new file. Kita save as di sini. Kita save namanya, taruh di bagian CSS di sini ya. Kita namanya styles. Di sini kita beri titik CSS seperti ini. Nah, kita save, cancel. Saya tidak purchase, saya pakai yang free aja. Oke, di sini ada style, kita cek di sini ya. Kita style kurang S seperti ini. Kalau kita refresh lagi di bagian sini, nanti kita view source. Kita coba klik, ini sudah tidak 404. Nah, seperti itu. Ini tinggal kalau mau taruh di bagian style, kita tinggal pindahkan aja ke eksternal CSS tadi, kita copy di sini ya. Kita coba, kita refresh di bagian sininya. Kemudian ini kita klik, hasilnya ada. Nah, kalau kita refresh di sini juga akan sama seperti ini. Oke, ini yang tadi yang kan ada view width-nya itu device width, kemudian inisialnya 10 ya. Kita coba berikan di sini seperti ini. Kita coba saya coba inspect, kemudian di sini formatnya ke smartphone. Nah, ini akan berubah. Oh tidak, dia akan biasanya dia harus ngikutin ini width-nya itu. Oke, kita coba cek di sini width-nya seperti itu. Oke, kita coba lanjutkan lagi. Itu nanti ada kekurangan kenapa width-nya tidak berubah, nanti kita cek sama-sama ya. Nah, ini saya coba pindahkan lagi. Ini kalau penggunaan eksternal CSS. Kita masih menggunakan inline CSS seperti ini. Nah, untuk body biasanya digunakan seperti ini, inline atau setline, biar rapi ya pembuatan codingannya. Ini saya ada dalam bentuk stylist, ini stylist yang seperti ini. Kemudian untuk CSS ini seperti ini. CSS itu ada internal, ada juga eksternal. Nah, inline. Kalau inline itu adanya di sini. Ini stylist ini biasanya ditaruh di bagian elemen. Di elemen itu kita tempatkan sebuah apa namanya?
kayak style-style seperti ini ya. Oke, kemudian kita akan buat kita buat sebuah table. Table di sini saya gunakan untuk menampilkan produk-produk ya. Oke, kita buat table. Nanti kita langsung upload ke hosting ya, hosting yang kemarin belajar.mampirklik.com. Saya buat di sini head, kita buat body, sebetulnya ada head seperti ini, header. Saya buat di sini body ya. Seperti ini. Kita buat body. T-body, sorry, bukan body seperti ini ya. Ada kekeliruan. Ini T-body. Nah, seperti ini. Kemudian TR saya buat satu row dengan berapa kolom ya? 3 aja. Saya buat 3 atau 4. TD ini kolom ya, ada 4 kolom seperti ini. Kemudian di table ini saya akan buat ID-nya itu tabel produk seperti ini. Nah, kalau kita ingin memberi width-nya itu 100%, kita bisa pakai style seperti ini. Width-nya 100% ya. Atau kita bisa taruh di bagian style di sini. Nanti kita coba lihat. Saya akan buat link. Ini nanti akan ordernya itu, ini saya buat table, kemudian image, elemennya image, kemudian src. Ini standar ya, nanti pelan-pelan kita akan berubah ke Bootstrap mungkin di tutorial yang berikutnya. Kita untuk yang dasar dulu, HTML dasar sampai yang ke advance, nyambungin ke PHP ya nantinya. Tapi ini yang dasar dulu. Oke, kemudian di sini src untuk produk saya download dari Freepik lagi. Saya cari yang free, produk free. Kita cari yang free aja. Oke, kita cari yang free produk yang kita bisa manfaatkan untuk pembelajaran ya. Produknya itu ini kayaknya ini free ya. Moga aja free. Oke, free saya taruh di sini ya. Ini juga logonya masih WEP juga. Saya taruh di image. Kemudian di sini saya masukkan aset, kemudian image, kemudian di sini saya taruh ini. Oke. Nah, kemudian untuk atributnya ALT ini saya beri produk 1, produk gitu aja. Nah, saya cek untuk width-nya saya beri 50% biar nantinya kotak tingginya kalau 50% gini biasanya kalau head-nya akan ngikutin. Saya coba refresh di sini. Nah, ini ketinggian kalau 50. Saya coba 30 saja. Width-nya itu oke, kepanjangan nanti kalau 4 kolom itu agak terlalu tinggi. Oke, saya buat di sini. Nah, ini akan saya copy sebanyak 4 ya. Tapi ini kan tidak ada padding, jadi agak kelihatan nggak ada spasi. Saya beri paddingnya kanan kiri itu 10. Ini 10. Kemudian kita refresh, kita cek. Oke, kanan 10, ini 10. Kemudian saya atas juga akan saya beri 10 juga ya. 10, atas 10, bottom 10 juga. Seperti ini. Saya coba refresh. Nah, ini udah atas sudah 10 10.
biar enak. Di bagian atas itu header itu saya beri di stylenya header. Di CSS nya saya beri color ya, background. Backgroundnya itu seperti ini. Saya refresh. Oke, sudah. Kemudian saya buat ini tidak ada border. Saya buat satu aja, bordernya juga warnanya CCC biar tidak, karena kalau nggak dikasih border ini nggak ini ya, tampilannya agak streng ke bawah. Oke, ini untuk produk 1, produk 2, 3 dan 4 saya copy di sini ya. Nah, saya buat komen di sini. Ini saya buat komen ya. Di sini kalau untuk komen, teman-teman bisa seperti ini, kurang kayak seperti ini, tanda seru, kemudian titik 2, ini komen ya, nanti akan untuk komen. Ini header, untuk memudahkan kita copy ke bawah sini. Biasanya sih aturannya teman-teman kalau di coding bule-bule itu ada ini ya, ini n begini, n header, kemudian start header seperti ini, kemudian ini konten. Nah, kemudian biar rapi ini saya taruh ke bawah ya. Ini saya buat seperti ini. Ini saya copy ke bawah untuk produknya. Coba saya refresh dengan jumlah kolom ada 3. Saya refresh. Ini ada 3 kolom ya. 1, 2, 3 ya. Ada 3 kolom, width-nya itu saya coba cek di sini, style, border, 1 px, solid, red. Biar kelihatan kenapa fotonya jadi kecil ya. Nah, begini ini seperti ini ya. Kita coba buat 4 aja. Karena kalau 20 cukup kecil ya. Coba kalau saya kasih 50. Nah, 50 segini. Ini udah lumayan. Nanti kita akan taruh di tengah untuk ini apa? Fotonya. Kita taruh teks, alignment, center ya. Karena ini menggunakan style di bagian style pada elemen seperti ini nanti akan mengulang banyak ya, tapi untuk memudahkannya kita buat namanya CSS di sini. Kita buat, kalau untuk komen dalam CSS itu seperti ini ya. Ini komen dalam CSS seperti ini. Ini tabel produk untuk memudahkan kita dalam maintain atau pemberian produk. Kemudian di sini karena ini ada ID itu harus CSS-nya itu dengan tanda hashtag, kemudian namanya itu kita sebutnya nama ID-nya produk seperti ini ya. Kemudian ini ada width, kita copy width-nya, kita pindah ke CSS ini. Oke, kita lihat di sini ini masih sama. Kemudian nanti border ini akan diulang di semua kolom. Saya buat td table produk, kemudian untuk td-nya ini saya buat seperti ini saya copy. Nah, ini maksudnya seperti ini, td ini milik dari tabel produk ya. Jadi kalau nanti ada banyak tabel itu tidak akan berpengaruh.
Nah, sudah ada seperti ini. Nah, untuk image ini kan juga widthnya akan 50-50 semua. Ini seperti ini kan. Tapi kalau produk ini SEO ini tidak bisa dirubah. Ini kita coba pindahkan ke CSS juga. Nah, saya tidak menaruh di bagian elemen ya, agar tidak banyak muncul, cukup sekali aja. Di sini kita copy. Ini saya buat tabel produk, kemudian TD, kemudian ada image. Nah, di image ini saya masukkan width-nya itu 30%. Seperti ini. Oke. Saya coba refresh. Oh, masih kecil. Saya coba masukkan 50 ya. 50%. Nah, sudah berubah. Jadi kalau dirubah satu akan berubah semuanya. Ini enaknya menggunakan TD. Kemudian saya akan buat button di sini ya. Button di bawahnya ini kita akan buat button. Ini elemen-elemen tabel. Kan tadi ada tabel, ada elemen yang saya maksud, ada tabel, image, list, form, dan untuk paragraf. Untuk paragraf ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Di sini ini paragraf ya. Kalau P ini paragraf. Nah, ini silahkan pilih produk yang ingin dibeli. Seperti ini. Kemudian diakhiri dengan penutupan paragraf ya, seperti ini. Oke. Nah, kemudian untuk iframe ini maksudnya ngeload dari website lain atau dari URL lain ya. Nanti itu akan dijelaskan di nanti aja, karena iframe itu sebetulnya akan riskan karena dianggap oleh antivirus itu sebagai spam biasanya. Saya buat coba form ya. Di sini form. Nah, di sini saya buat horizontal ya. Ini horizontal line. Saya buat komen. Ini maksudnya garis horizontal. Seperti ini. Ini garis horizontal, bro. Jadi seperti itu. Nah, ini garisnya. Silahkan pilih order produk di sini. Kalau misalkan kita ingin menambahkan form di bawah atau di bagian kontak nanti ada form, itu bisa ditambahkan ya. Kontak. Nanti page 2-nya akan saya buat form. Oke. Nanti akan saya buatkan form. Saya tambahkan dulu di sini ordernya. Order. Kita buat div di sini. Klik style. Nah, clear. Float. Clear. Put. Seperti ini. Nah, ini maksudnya biar dia turun ke bawah. Kemudian di sini ahref. Ini atributnya. Di sini saya linknya saya berinya beli. Seperti ini. Ini nama elemen, kemudian ini atributnya ahref, dan untuk URL-nya nanti kita isi WhatsApp ya. WhatsApp API, WhatsApp API HTTPS seperti ini. Ini nanti akan diarahkan ke whatsapp.com/send teksnya ini nomor telepon ya. Teksnya ini adalah nomor telepon. Oke. Sorry, teksnya ini keterangan
produk yang dibeli ya. Biasanya ini produk 1. Produk 1 seperti ini. Nah, sennya seperti ini. Oke. Sennya itu jadi seperti itu. Ini kita coba refresh. Sorry, belum kesimpan. Saya coba refresh ya. Nah, ini ada tombol beli di bawah. Kalau ini tidak saya masukkan clear boot, di sini ini saya hapus. Ini akan tampil di samping ya, samping seperti ini. Tapi karena ini menggunakan clear, jadi dia akan turun ke bawah. Jadi dianggapnya sampingnya udah selesai, dia akan turun ke bawah ya, seperti ini. Ini clear boot. Oke, kita copy yang ini ke bawah. Seperti ini. Oke, kita copy di bawah agar lebih cepat. Oke, seperti itu. Jadi ini nanti akan pembeliannya akan dilakukan di WhatsApp chat. Seperti itu. Jadi kita langsung direct ke WhatsApp chat. Kita coba sebentar ya. Saya coba di sini. Set refresh, dia akan muncul di 4 kolom seperti ini. Nah, ini nanti akan didirect ke WhatsApp. Misalkan nanti akan saya tambahkan apa namanya, sebuah nomor telepon yang langsung mengarah ke nomornya. Oke, kita coba sebentar. Kita coba. Nah, ini kan teksnya. Kemudian ini nomor teleponnya ya. Saya masukkan di sini. Ini teksnya seperti ini. Kalau phone-nya itu kita isi phone-nya itu nomor telepon. Ini dipisahkan dengan N. Kemudian plus 62 08 77 66 99 0569 seperti ini. Kita tinggal copy aja ini ke bawah. Ini produk 4, misalkan nanti sobat bisa ganti sesuai dengan punya sobat ya. Misalkan ada produk 3, produk berapa gitu, bisa disesuaikan. Ini cukup simple karena dia akan langsung diarahkan ke apa namanya, ke nomor telepon sobat ya. Saat dia order, dia akan dikirim ke nomor telepon. Nanti pas saat order itu dia akan memasukkan produknya apa, kemudian nama dan lain-lain. Kita coba di sini untuk Brickline itu kita juga bisa masukkan di bawah ya. Misalkan ke bawah untuk Brickline sendiri biasanya di WhatsApp itu kan ada format-formatnya tuh. Ada format huruf besar, huruf kecil, itu harus sesuai dengan yang WhatsApp berikan untuk Brickline-nya. Tidak bisa kita membuat sendiri ya HTML atau format HTML, karena untuk WhatsApp itu memiliki pakem dalam pembuatan Brickline.
Jadi kita nggak sembarangan untuk membuat atau memasukkan teks di bagian sini. Dia biasanya itu ada format tertentu. Oke, seperti ini. Nah, untuk break line itu ini kalau 020 ini spasi, kemudian break line-nya tuh ini. Ini break line. Ini break line juga. Misalkan di sini ada nama. Seperti ini. Ini saya kasih persen 0A. Kemudian alamat persen 0A. Ini saya kasih nomor telepon. Kalau untuk spasi di WA itu persen 20 ya. Jangan salah. Isiannya di sini telepon seperti ini. Nah, kalau mau quantity kita masukkan di sini tinggal 0A. Di sini jumlah. Seperti ini aja. Nah, kita coba copy ke bawah. Cukup simple bukan untuk pembuatan order chat, order produk menggunakan WA chat. Seperti ini. Ini kita refresh seperti ini. Oh, ini ada spasinya, ini nggak boleh, ini ada spasi. Kita coba cek. Oh, tidak ada. Nah, kita coba order di sini. Set. Kita diarahkan ke WA chat. Nanti kita langsung misalkan continue ke chat web. Tampilannya nanti akan ke bawah ya. Akan sesuai tinggal sobat isi. Jadi lebih mudah, kita coba cek langsung ini. Jadi ini cukup simple dan mudah, bisa digunakan di semua belanja online ya, yang sobat. Sebentar saya isi baterai dulu, baterai saya agak low. Nah, seperti itu. Ini tampilannya nih, jadi agak cukup mudah bukan untuk membuatnya ini. Kalau ini produknya mau diberikan huruf besar, tinggal di sininya kita buat bintang. Di sini kasih bintang seperti ini. Ini bintang. Ini bintang ya. Karena kalau bintang itu dianggapnya bold untuk WhatsApp ya. Nanti kita coba langsung. Setelah ini kita langsung upload ke hosting. Cukup simple. Kita coba selesai. Sorry, kita coba di sini langsung. Jadi kita coba langsung. Ini sobat bisa gunakan untuk misalkan toko-toko kecil tanpa harus membuat coding ke server atau database. Sobat cukup gunakan ini kalau ingin berjualan secara dinamis. Tapi produknya ini tidak bisa diupdate secara real time. Tapi kalau mau update, sobat edit dulu, kemudian diupload ke website, ke hosting. Baik itu hosting di Google ataupun hosting di non Google seperti Jagoan Hosting, Niaga Hoster, Rumah Web ataupun yang lainnya itu bisa. Nih, seperti ini kita coba klik continue chat, kemudian di sini use WhatsApp. Kalau misalkan pakai desktop ya desktop. Kenapa tampilannya tidak membuka website page yang baru? Nah, itu nanti saya akan jelaskan menambahkan atributnya. Kita tunggu beberapa saat. Oh, retrieve apa mati ya? Tidak sepertinya. Tadi baterainya agak not connected.
karena sinyalnya itu agak susah ya. Kita tunggu. Nah, seperti ini. Wow. Wah, ini tidak muncul. Kayaknya sepertinya kurang ya. Ini cari, kita misalkan di sini kita coba submit, dia akan huruf besar seperti ini. Oke, kita coba submit, dia akan berubah jadi huruf besar. Tinggal masukkan nomor nama pemesannya siapa di sini. Jadi pemesan nanti tinggal masukkan jumlah kuantiti, nomor telepon, kemudian pemilik toko langsung akan respon ya. Jadi cukup simple dan cukup mudah. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk pembuatan form ya di page 2-nya. Misalkan di bagian sini kita akan berikan di sini link. Ingin dibeli, silakan pilih produk yang ingin dibeli, kemudian saya tambahkan kontak. Jika ada kendala silakan klik tombol kontak berikut. Kirim ke kontak berikut. Ini seperti ini, saya buatkan link ref, kemudian di sini page 2.html, kontak, kemudian seperti ini. Nah, tadi kan ada pertanyaan atau mungkin kenapa tidak saat membuka cat beli tidak membuka halaman baru. Kita tinggal tambahkan di sini ya. Kita tambahkan di sini namanya target blank di sini. Nah, seperti ini. Ini kita copy ke yang berikutnya. Sini kita copy di sini. Copy di sini. Nah, ini juga bisa dialihkan ke halaman baru ya. Seperti ini. Saya coba refresh. Di sini saya coba refresh. Nah, ini ada kontak. Kalau kita klik, ini akan muncul ke halaman baru seperti ini. Nah, ini tinggal kita copy ya. Di halaman page 2 ini biar sama headernya. Ini kita copy saja ini. Jadi untuk memudahkan, untuk mempercepat, kita tinggal copy seperti ini. Kita copy, paste. Nah, untuk bagian header ini juga kita copy aja. Ini kita copy di sini header, kemudian untuk footer kita juga akan copy ya. Di sini ada HR section, kemudian di sini juga HR section, kita copy seperti ini. Klik di sini, kemudian kita tambahkan di sini formnya. Jadi kan saya ingin membuat form. Di sini form action, actionnya itu apa? Misalkan ke mana? Misalkan ke kontak titik PHP seperti ini. Kemudian metodenya itu get atau post, terserah sobat. Biasanya post ya, tapi saya coba jelaskan nanti. Kalau post itu parameter yang dikirim tidak akan kelihatan, tapi kalau get itu parameter yang dikirim akan kelihatan di address bar. Gitu. Kemudian di sini form. Kemudian di sini itu button. Di sini kirim. Di sini ada tipenya submit. Name-nya itu saya beri juga submit.
Kemudian untuk input di sini saya beri ke nama. Ini BR itu break untuk ke paragraf berikutnya. Kemudian di sini ada input, tipenya itu teks di sini. Kemudian di sini ada nama seperti ini. Nah, kemudian di sini ada kita beri BR juga. Nah, kemudian di sini ada alamat email seperti ini, BR. Kemudian di sini ada input juga. Nah, kemudian di sini tipenya email. Di sini kita beri email juga, name-nya. Ini ada placeholder ya. Placeholder itu adalah default dari teks tersebut. Email. Misalkan di sini ada email at email.com seperti ini. Ini defaultnya. Placeholder juga saya beri di sini nama pengirim. Kemudian di sini saya akan beri BR juga. Di sini akan saya berikan pesan BR. Kemudian saya akan buat teks area di sini. Nah, di sini ada name. Name-nya itu pesan. Nah, placeholder-nya apa? Di sini. Misalkan pesan. Seperti ini. Jadi cukup simpel. Kemudian di sini saya akan buat keterangan. Ya, mungkin cukup ini aja karena baterainya sudah mau habis ya. Kita coba klik. Ini ada seperti ini. Oke. Sudah bisa digunakan kembali. Kita tinggal upload ke hosting ya untuk file-file yang tadi ya. Kita coba upload. Set. Kemudian di sini kita masuk ke bagian data. Kita masuk ke Sampipi htdoc. htdoc. Kemudian di sini belajar. Di page 2-nya saya juga ini. Nah, nah biar enak yang aset ini kita uploadnya itu kita kompres dulu ke format zip ya, biar nanti saat upload langsung semuanya. Oke, sip. Kita langsung upload asetnya. Sorry, pencet. Kalau nggak zip nanti kita harus satu-satu. Kita coba refresh di sini, reload. Kita ekstrak, klik kanan, ekstrak di hostingnya. Oke, seperti ini. Sip, aset sudah masuk. Kita tinggal delete. Nah, ini asetnya sudah masuk di sini, ini CSS-nya. Kita tinggal buka, namanya belajar, titik mampir klik. Oke, sudah masuk kan? Kita cek di sini. Nah, ini kita bisa view source, ini masih belajar, masih sama. Jadi tidak ada perubahan. Cukup simple untuk uploadnya. Dan untuk ini kita coba cek ya. Terus langsung ke page berikutnya. Ordernya, nanti order langsung ke nomor telepon sobat ya. Ini nomor telepon toko seperti itu. Jadi sobat bisa langsung custom ya. Bisa diterapkan untuk toko-toko online atau toko-toko yang simple yang tidak membutuhkan coding dan lain-lain ke database. Jadi ini cukup praktis, cukup mudah untuk membuat toko online yang sederhana. Jika ada pertanyaan silahkan kirim melalui komentar di bawah. Sampai ketemu di tutorial video berikutnya. Masih seputar HTML, kemudian Bootstrap, ataupun ke PHP dan MySQL dan yang lainnya. Nanti kita akan bahas tuntas di sini. Kita akan belajar bareng, diskusi, dan saling sharing. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua.